Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Siti Haryanti Paputungan akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul Motivasi dalam Organisasi. Adapun poin-poin pembahasan motivasi dalam organisasi, yang pertama motivasi dalam organisasi, yang kedua pengertian motivasi, yang ketiga jenis-jenis motivasi, yang keempat teori motivasi, dan yang kelima hierarki kebutuhan. Masuk pada poin pertama, yaitu motivasi dalam organisasi. Motivasi sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak pernah lepas dari kehidupan berorganisasi karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang terlibat di dalam anggota kemasyarakatan. Organisasi merupakan kelompok orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Manusia merupakan unsur terpenting dalam seluruh unsur organisasi, karena hanya manusia yang memiliki sifat kedinamisan. Masuk pada poin kedua, yaitu pengertian motivasi. Dalam organisasi, motivasi mempunyai peran penting karena ia menyangkut langsung pada unsur kemanusiaan dalam organisasi. Motivasi yang tepat akan mampu memajukan dan mengembangkan organisasi. Menurut arti katanya motivasi atau motivation, berarti pemberian motif, penimbulan motivasi atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan motivasi. Dapat pula diartikan faktor yang mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu. Masuk pada poin ke-5, jenis-jenis motivasi. Motivasi positif, insentif, negatif. Manajer memotivasi bahwa dengan memberikan reward kepada karyawan yang berpartisipasi baik. Dengan motivasi positif ini, semangat kerja akan meningkatkan karena manusia pada umumnya senang menerima yang baik saja. Yang kedua, motivasi negatif, insentif negatif. Manajer motivasi karyawan dengan memberikan hukum kepada mereka yang pekerjanya kurang baik. Dengan motivasi negatif ini, semangat kerja bahwa dalam jangka waktu pendek akan meningkatkan karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. Adapun teori motivasi yang pertama, teori A.H. Maslow. Tindakan atau tingkah laku suatu organisme pada suatu saat tertentu biasanya ditentukan oleh kebutuhannya yang paling mendesak. Oleh karena itu, bagi setiap pemimpin nampaknya perlu mempunyai satu pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan yang sangat penting bagi manusia pada umumnya. Dan yang kedua, teori Douglas MC Gregor. Teori ini mengadakan suatu pembahasan mengenai faktor motivasi yang efektif. Ia menyatakan bahwa ada dua pendekatan atau filsafat manajemen yang mungkin diterapkan dalam perusahaan masing-masing. Pendekatan ini mendasarkan diri pada serangkaian asumsi mengenai sifat manusia yang dinamainya teori X dan teori Y. Masuk pada teori David. Dan yang ketiga, teori David MC Chelland. David MC Chelland, direktur penelitian kepribadian di Universitas Harvard, bersama-sama dengan kawan-kawannya setelah mempelajari persoalan yang menyangkut keberhasilan selama 20 tahun, telah memformulasikan konsep kebutuhan untuk keberhasilan. Maka teorinya disebut Achievement Motivation Theory. Yang terakhir, hierarki kebutuhan. Maslow menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhan yang paling rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi, sampai ia bisa mengaktualisasikan dirinya. Dengan kata lain, manusia tidak akan bisa mencapai kebutuhan yang paling tinggi tanpa menyelesaikan kebutuhan yang paling rendah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.